Good morning, everyone. Welcome to General English class. Thanks for joining. In today's meeting, we are going to discuss about future continuous tense. Jadi, minggu lalu kita sudah membahas present and past continuous. Di beberapa minggu yang lalu, kita sudah membahas future tense. Tapi future tense yang waktu itu kita bahas adalah simple future tense. Jadi, subjek yang polanya adalah subjek plus will atau is atau to be, going to, dan diikuti verb. Nah, sekarang kita akan belajar tentang future continuous. Jadi polanya nanti akan sama, mirip dengan present dan past continuous, tapi yang membedakan adalah penandanya. Pertama, future continuous tense adalah suatu bentuk tense dalam bahasa Inggris yang biasanya disebut juga dengan future progressive. Jadi selain dinamai atau disebut future continuous, bisa juga disebut future progressive. Jadi keduanya istilah ini sama, gitu ya. Penggunaan tenses ini menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Jadi kalau kemarin present tense itu kejadian sekarang, yang sedang terjadi sekarang, gitu ya. Jadi ketika kalimat tersebut dikatakan, sebuah pekerjaan itu sedang dilakukan dan masih akan berlanjut, gitu ya. Atau bisa juga sebuah peristiwa masih berlangsung, gitu ya, dan masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang dekat. Kalau past tense, past continuous, itu digunakan untuk kalimat yang sedang pekerjaan atau kejadian yang peristiwa yang sedang terjadi ketika kalimat tersebut dikatakan, gitu ya, tetapi di masa lalu, gitu ya. Jadi misalkan dan biasanya past continuous itu digunakan seringnya untuk atau dalam kalimat majemuk setara ataupun kalimat majemuk bertingkat, gitu. Jadi jarang digunakan untuk seperti kalimat simpel. Satu kalimat biasanya untuk past continuous digunakan ada anak kalimat, ada induk kalimat, gitu ya. Nah, future continuous itu digunakan untuk peristiwa atau pekerjaan yang akan terjadi di masa depan dan ini berbedanya dengan simple. Kalau simple itu akan terjadi di masa depan, but that's it, gitu ya. Seperti meramalkan saja. Tetapi kalau future continuous ini seperti meramalkan dan tapi bukan meramal clairvoyant atau cenayang, ya. Artinya adalah sesuatu yang sudah direncanakan misalkan, atau sesuatu yang sudah mulai terlihat, misalkan seperti hujan. I think it will be raining when you come to my home, gitu ya. Sepertinya akan hujan ketika kamu datang ke rumah saya. Artinya ketika mengatakan ini, langit sudah mendung, gitu ya. Dan nanti hujannya itu akan hujan kan tidak ada yang misalkan hanya, ya mungkin ada ya satu detik, beberapa detik, gitu. Biasanya hujan kan dalam beberapa waktu, gitu ya, ada periodenya. Jadi singkatnya, future continuous itu digunakan untuk kejadian atau pekerjaan di masa mendatang yang memiliki durasi waktu tertentu, gitu ya. Biasanya a little longer than, lebih panjang dari waktu ketika kita menggunakan simple future tense, pekerjaan atau kejadiannya, gitu ya. Fungsinya itu menyatakan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang atau di masa depan dengan keterangan waktu yang spesifik. Contohnya, Harry will call you at 8 o'clock tomorrow morning. Ini, sorry, saya rubah ya, harusnya will be calling you. Karena nanti menelponnya
bisa berkali-kali misalkan gitu ya. Kalau misalnya satu kali tidak diangkat berarti akan terus-terus ditelepon. Atau mungkin nanti menelponnya lumayan lama untuk curhat misalkan gitu ya. Lalu fungsi present continuous berikutnya adalah menunjukkan kejadian mana yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. Ini sama seperti past continuous, jadi digunakan dalam kalimat majemuk setara ataupun bertingkat gitu ya. Jadi dalam satu kalimat ada dua klause. Kita lihat contohnya. I will be playing games when you come tonight. Saya akan sedang bermain games, misalkan PS gitu ya, video games. Ketika kamu datang malam ini. Jadi nanti langsung masuk aja, karena pas kamu datang aku lagi main PS gitu ya, kamu langsung masuk aja, nanti pintu nggak dikunci. Seperti itu. Jadi like giving instructions gitu. Jadi seperti penjelasan when you are giving instruction for something that will happen in the future gitu ya. Lalu fungsi berikutnya adalah mengajukan sebuah pertanyaan dengan sopan dan formal yang bertujuan untuk menyampaikan niat seseorang. Jadi future continuous digunakan juga dalam bentuk afirmatif gitu ya, dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, will you be coming home? Kamu bakal pulang enggak Natal ini gitu ya, misalkan. Saya tambahkan, will you be coming home this Christmas? Bakal pulang nggak sih kamu Natal ini gitu ya? Karena kan nanti pulangnya misalkan dari luar kota, pulang Natalan tidak mungkin hanya misalkan berapa jam, tetapi kalau rumahnya jauh ya pasti misalkan pulang beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan future continuous tense sama dengan past continuous gitu ya. Pembedaannya adalah kejadiannya saja di masa depan. Kalau past continuous kan di masa lalu. Sehingga biasanya ketika menggunakan atau menulis kalimat dalam future tense, harus juga diselipkan penanda waktunya. Ini sama ketika kita menggunakan, jadi penanda waktu itu seperti misalkan tadi dalam contoh itu 8 o'clock tomorrow morning. 8 o'clock tomorrow morning. Tomorrow artinya besok gitu ya. Jadi jam 8 pagi besok. Atau when you come home tonight, malam ini. This Christmas walaupun Natal ini biasanya artinya kalimat ini diucapkan sebelum hari Natalnya tiba gitu ya. Sehingga Natalnya ini masih di masa depan. Sekarang kita masuk ke rumus dari kalimat future continuous tense. Rumusnya ini sebenarnya mirip dengan continuous yang lain gitu ya. Jadi verb-nya dirubah menjadi verb ing. Jadi verb seperti yang di kamus, kata kerja seperti yang di dalam kamus itu nanti ditambahkan ing gitu ya. Tapi yang membedakan adalah to be-nya. Kalau present continuous, to be-nya adalah is, am, are. Sedangkan kalau past continuous, to be-nya adalah was dan were. Nah, kalau itu nanti is, am, are, was, were-nya itu disesuaikan dengan subjeknya. Kalau future continuous ini lebih mudah ya, karena to be-nya itu menggunakan will be, dan will be ini digunakan untuk semua subjek. Jadi dari I, you, we, they, he, she, it itu semuanya menggunakan will be gitu ya. Will be plus verb ing. Atau bisa juga sebenarnya menggunakan shall gitu ya. Jadi ini variasi. Kita lihat contohnya. Michaela will be running in a marathon race this Sunday morning. Michaela akan berlari di sebuah balap maraton hari Minggu pagi ini. Jadi misalkan ketika kalimat ini diucapkan masih hari Kamis atau Jumat gitu ya. Jadi minggunya ini masih beberapa hari kemudian. Will be running. Michaela ini kan pronoun subjeknya ya. Pronounnya adalah she, sehingga kalau dalam misalkan present continuous, to be-nya adalah is. Atau dalam present past continuous, to be-nya adalah was.
Tapi karena ini future continuous, sehingga to be-nya ini sama semua ya. Jadi will be, sehingga Michaela will be running. Running ini asal katanya adalah run, lalu ditambahkan ing menjadi running. Michaela akan sedang berlari, gitu ya. Ketika diterjemahkan jadi seperti itu. Kita lihat contoh berikutnya. I will be staying with my sister for a week. Saya akan sedang tinggal bersama saudara perempuan saya selama 1 minggu. I will be staying. Berarti dalam dia akan nginep atau numpangnya itu selama 1 minggu, gitu ya. Lalu berikutnya contohnya, I will be eating at 7 o'clock tonight. Saya akan sedang makan jam 7 malam ini. Jadi misalkan kalimat ini dikatakan kepada satu teman kelompok yang mengajak mengerjakan tugas pada jam 7 malam. Oh, kayaknya jam segitu aku bakal lagi makan deh, gitu ya. Bisa menggunakan kalimat present continuous, ya. Lalu berikutnya, I shall be returning the book to the library this morning. Nah, kalau shall ini biasanya sebenarnya sama gitu ya, seperti will be, tetap sama seperti will, tetapi biasanya shall itu ada sebuah keharusan. Kita lihat ketika diterjemahkan, kalimat ini menjadi, saya akan sedang mengembalikan buku ke perpustakaan malam ini. Jadi karena meminjam buku di perpustakaan itu kan ada ketentuannya, misalkan maksimal satu buku dipinjam dalam satu periode adalah 1 minggu. Kalau masih membutuhkan buku tersebut setelah masa 1 minggunya lewat, sehingga harus diperpanjang. Nah, atau harus dikembalikan gitu ya. Sehingga dia tuh harus ke perpustakaan gitu ya. Jadi ada kewajiban, ada sebuah keharusan. Sehingga yang digunakan bukan will tetapi shall. Tetapi ini juga merupakan sebuah rencana gitu ya. Masih akan malam ini ke perpustakaannya. Bisa jadi kalimat ini dikatakan selagi pagi atau siang gitu ya. Contoh berikutnya, he will be coming to my birthday party tomorrow. Dia akan sedang datang ke pesta ulang tahun saya besok. Jadi misalkan he-nya di sini misalkan siapa, Jimmy. Misalkan Siti ini, misalkan Ando ini ulang tahun gitu ya. Lalu Siti menanyakan, Jimmy kira-kira besok kemana ya? Lalu Ando menjawab, Jimmy besok kayaknya bakal sedang datang ke ulang tahunku deh, seperti itu ya. Jadi meramalkan atau memprediksi kejadian di masa depan yang ada durasi waktunya gitu ya. Jadi biasanya kalau future tense itu digunakan ketika misalkan durasi waktunya singkat atau tidak bisa diperkirakan gitu. Tetapi kalau dalam misalkan pesta ulang tahun itu kan ada jamnya, dari jam berapa sampai jam berapa, tidak mungkin dalam waktu yang singkat gitu ya. Itu tadi adalah rumus untuk kalimat positif gitu ya, afirmatif. Lalu berikutnya ada pola untuk kalimat negatif. Ini sebenarnya sama seperti present continuous atau past continuous, cukup ditambahkan not di antara to be dengan verb ing-nya gitu ya. Kalau di present continuous kan misalkan I am going. Ketika dirubah dari positif menjadi, itu kan positif ya, I am going berarti positif. Ketika dirubah menjadi negatif, I am not going to. Berarti not-nya tinggal disisipkan di antara am dan going gitu ya. Lalu di past continuous juga sama. Nanti misalkan she was going, itu positifnya. Ketika dirubah menjadi negatif, tinggal diselipkan not di antara was dan going-nya. Jadi she was not going. Nah, untuk future continuous ini juga sama, tinggal disisipkan. Tetapi disisipkannya di antara will dan be. Sehingga kalau dari tadinya kalimat positifnya adalah
I will be menjadi I will not be. Baru diikuti setelah be baru verb in-nya gitu ya. Contoh yang pertama misalkan I will not be staying with my sister for a week. Saya tidak akan sedang menginap bersama saudara perempuan saya selama 1 minggu gitu ya. Jadi selama 1 minggu ini nanti menginapnya bukan di tempat orang tuanya gitu ya. Kakak perempuannya. Lalu contoh berikutnya, Erika will not be competing against Michaela in the race when the race starts. Erika tidak akan sedang berkompetisi melawan Michaela di perlombaan, ini balap lari ya, tadi race ini maraton, saat lomba larinya dimulai ya atau berlangsung. Artinya ini ada dua klausa. Yang kuning ini adalah independent clause. Nanti yang hijau ini adalah dependent clause-nya, gitu ya. Ini nantinya sama seperti fungsi future tense yang ketiga itu tadi. Kedua. Jadi yang kuning ini ini ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Due to the new regulation of our office, we shall not be eating in our room starts from tomorrow morning. Karena regulasi baru di kantor kita tidak akan sedang eating, jadi tidak akannya itu tidak bolehnya sedang makan gitu ya. Jadi kegiatan makannya itu sedang dilakukan, tidak boleh sedang makan di ruangan gitu ya, mulai besok pagi. Jadi due to the new regulation, ini adalah dependent clause atau anak kalimat. We shall not be eating in our room starts from tomorrow morning adalah dependent clause-nya atau anak kalimatnya. Jadi tinggal ditambahkan not-nya di antara, kalau tadi kan di antara will dan be, kalau menggunakan shall berarti tinggal ditambahkan di antara shall dan be-nya. Berarti shall not be gitu ya. Sama juga dengan contoh berikutnya, she will not be coming to your farewell party next week. Dia tidak akan datang gitu ya ke pesta perpisahanmu minggu depan. He will not be playing games for a month. Jadi selama 1 bulan itu dia tidak akan bermain games, misalkan video games gitu ya, karena misalkan sedang ada ujian sehingga dia harus bersiap-siap. Intinya kegiatan di masa depannya ini atau prediksinya, ramalannya gitu ya, rencana akan memakan waktu, ada jangka waktunya, for a period of time gitu. Jadi kalau simple future tense itu digunakan untuk yang waktunya singkat atau waktunya tidak bisa kita perkirakan. Lalu ada juga rumus kalimat interrogatif ya, atau yang dalam bentuk kalimat tanya. Nah, ini juga sama ya, kalau dalam present continuous am, is, are dipindah ke depan gitu ya, dari tadinya di tengah-tengah antara subjek dan verb ing nanti dipindah ke depan. Lalu kalau di past continuous, was dan were-nya itu tadinya di antara subjek dan
verb ing juga nanti dipindah ke depan. Ini juga sama dalam future continuous. Tetapi yang dipindah, kan tadi future continuous itu menggunakan will be atau shall be ya. Is going to itu tidak jarang sekali digunakan ya, jarang sekali digunakan dalam future continuous. Jadi kalau will be atau shall be, ini hanya will atau shall-nya saja yang dipindah ke depan sebelum subjeknya. Sedangkan be-nya tetap berada di antara subjek dan verb ing. Kita lihat contohnya. Will Sunny and Rain be watching Michaela race this Sunday evening? Akankah, jadi kalau bentuk interrogatif dari simple present atau present continuous, simple past, past continuous itu biasanya ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi apakah gitu ya, karena kan nanti jawabannya yes or no ya kalau interrogatif itu. Kalau future tense nanti ketika diterjemahkan menjadi akankah gitu ya. Karena ini masih di masa depan gitu ya. Jadi kalau contoh nomor 1 ini, akankah Sunny dan Rain sedang menonton Michaela, pertandingan Michaela yang tadi maraton itu tadi ya, pada hari Minggu malam. Ya, jadi malam Minggu malam, Sunny dan Rain ini bakal sedang nonton Michaela nggak sih gitu ya. Ini sama dengan nomor kedua, will I be sleeping in this room? Misalkan ketika kita datang atau menumpang di rumah teman atau saudara gitu ya. Aku bakal tidur di kamar ini nggak sih? Akankah saya tidur di ruangan ini gitu ya? Will I be sleeping in this room? Karena misalkan menumpangnya itu untuk beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya. Jadi tadi yang satu, will-nya di depan, be-nya tetap di antara subjek. Subjeknya itu Sunny dan Rain. Di tengah-tengah antara subjek Sunny dan Rain dan verb ing-nya yaitu watching. Sama juga dengan kalimat kedua. Be-nya tetap di tengah-tengah subjek yaitu I dan verb ing sleeping. Kita lihat contoh ketiga. Will you be coming to Susie's farewell party? Akankah kamu sedang datang ke pesta perpisahannya Susi? Ya, jadi jam sekian sampai jam sekian kamu akan sedang berada di sana atau tidak? Di sana itu di di tempat lokasi pesta perpisahannya Susi gitu ya. Di be-nya tetap di antara subjek yaitu you dan verb ing yaitu coming. Ini sama juga ya dengan shall. Jadi ketika shall be yang shall be bentuk present continuous, future continuous-nya ketika dirubah menjadi interrogatif yang dipindah ke depan sebelum subjeknya itu hanya shall-nya saja. Be-nya tetap berada di antara subjek dan verb ing. Contohnya, shall you be returning this tray to that counter, please? Sebenarnya ini bentuk perintah gitu ya, tetapi dibuat dalam bentuk pertanyaan agar terkesan lebih sopan. Akankah kamu mengembalikan nampan ini ke counter tersebut? Please, tolong gitu ya, tolong. Apakah kamu akan gitu ya? Jadi ini bertanya, tapi sebenarnya ada isinya tuh agama pemerintah gitu ya. Mengingatkan gitu. Kita lihat contoh yang terakhir. Will James be exercising at the gym? Akankah James sedang berolahraga di tempat gym? Ya, jadi be-nya tetap ditaruh di antara subjek yaitu James dan verb ing yaitu exercising. Nah, biasanya ketika tadi sudah saya singgung ya future continuous juga menggunakan dalam kalimatnya bisa disisipi atau diberikan adverb of time atau kata keterangan waktu. Contohnya tomorrow night itu artinya besok malam. Next year on April, tahun depan pada bulan April atau April next year itu juga bisa. Saya tambahkan ya.
Atau misalkan tonight at 7 o'clock, nanti malam jam 7. Ya, nanti jam 7 malam. At this time tomorrow, pada jam ini besok hari gitu ya. Jadi di jam yang sama tetapi besok. At 6 o'clock tomorrow morning, pada jam 6 besok pagi. At this time next year, pada waktu ini gitu ya. Misalkan tanggal bulan ini atau musim ini di tahun depan, karena ini jangka periodenya tahun gitu ya. Jadi lebih lama. Ini berbeda dengan tadi tomorrow. Kalau tomorrow kan besok, only 24 hours gitu ya. Sehingga ketika mengatakan this time berarti mengacu kepada jam pagi, siang, sore, malam gitu ya. Sedangkan kalau next year, tahun depan, itu kan artinya ada hari, bulan, atau musim di tahun yang sama di tahun depannya gitu ya. Sehingga nanti jangka waktu pilihannya atau jangkauannya lebih luas. This time di sini bisa misalkan di bulan ini atau di musim ini, itu bisa ya. Terutama untuk negara-negara 4 musim biasanya menggunakan musim sebagai penanda waktu tahunan. Misalkan springtime atau summertime. At this time next year misalkan bisa menjadi ketika ini dikatakan sekarangnya ini musim panas, berarti pada musim panas tahun depan gitu ya. Ini coba kita lihat di contoh ya, ada adverb of time. Misalkan 8 o'clock tomorrow morning. 8 o'clock tomorrow morning adalah kata keterangan waktu, adverb of time, tetapi yang menunjukkan masa depannya adalah tomorrow-nya gitu ya. Will you be coming home this Christmas? Walaupun this Christmas ketika diterjemahkan menjadi Natal ini, tetapi sebenarnya adalah Natal tahun ini. Artinya ketika kalimat ini dikatakan berarti misalkan belum bulan Desember, ya masih bulan Oktober misalkan. Kita lihat contoh berikutnya. Di dalam kalimat Michaela will be running in a marathon race this Sunday morning. Ini kata keterangan waktunya, adverb of time-nya adalah di Sunday morning. Di kalimat berikutnya, kata keterangan waktunya adalah for a week. Di kalimat berikutnya, kata keterangan waktunya adalah 7 o'clock tonight. Ini for-nya tidak ya. Kalau di kalimat yang keempat, adverb of time-nya adalah this evening, malam ini. Kalau di contoh yang kelima, berarti penanda waktunya adalah tomorrow, besok. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?